Oke, teman-teman, jadi sebelum kita bisa menyajikan laporan SPT tahunan badan, mungkin buat teman-teman yang masih berkuliah dan belum pernah mengerjakan SPT ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu modal juga nanti referensi ketika sudah bekerja di perusahaan, walaupun kembali lagi saya ingatkan bahwa untuk SPT, bentuk formulirnya sekarang berubah ya, yang sebelum, pokoknya tahun 2024 ke bawah, ke belakang begitu, menggunakan 1771 formulirnya, gitu ya. Jadi dibeda-bedakan, mana yang formulir untuk badan, untuk OP gitu ya, mana yang untuk karyawan yang juga bekerja, seperti itu. Nah, sekarang itu diseragamkan. Hanya saja, di dalam perhitungan SPT badan ini, esensinya sebetulnya sama saja. Seperti tadi yang kita bahas di awal, di sesi pagi, tetap kita harus menyiapkan kertas kerja untuk mempermudah kita nanti saat kita melakukan pelaporan di Cortex, ya. Karena di Cortex itu formulirnya sekarang sudah amat sangat complicated ya, banyak sekali. Cuman memang juga dipermudah dengan menu-menu yang tentunya dia, eee, apa ya, intinya mempermudah karena nanti ketika ada pilihan iya atau tidak di dalam Cortex, itu kita akan diberikan pilihan-pilihan, ketika iya, ya silahkan diisi, ketika tidak, ya tidak, dan nanti kita diarahkan ke dalam formulir-formulirnya begitu. Karena basisnya adalah online, sehingga, eee, cukup kompleks, cukup banyak menu yang kita harus perhatikan. Nah, yang menjadi poin adalah bagaimana kita bisa menghitung pajak terutannya. Terlepas dari nanti implementasi ke aplikasi Cortex-nya bagaimana, yaitu hanya hal teknis ya. Nah, sekarang tadi kita sudah, belajar di sesi pagi terkait konsep, unsur-unsur, dan kemudian mana yang menjadi beban, deductible expense, mana yang non-deductible, kemudian apa saja yang bisa dijadikan, pengurang, kemudian bagaimana cara juga kita untuk menghitung PPh pasal 25 sebagai angsuran untuk tahun pajak berikutnya, begitu. Oke, baik. Kita langsung saja ya, teman-teman. Tapi mungkin sebelum saya lanjutkan, boleh silahkan bertanya, buka open mic-nya, atau kalau tidak bisa teman-teman, chat di kolom komentar ya. Kita langsung saja teman-teman, di sini kita masih menggunakan prakteknya itu adalah formulir 1771 untuk PPh badan. Oke, di sini sebagai contoh kasus, teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya ini kurang jelas, bisa disimak dari materi yang sudah dikirimkan gitu ya. Bisa dilihat supaya lebih jelas begitu. Identitas wajib pajak, nama wajib pajaknya adalah PT ABC. Jadi kita impersonate seolah-olah kita menjadi, staf pajak atau karyawan bagian pajak di PT ABC. NPWP-nya 012345676623 dan seterusnya. Alamatnya di Jalan Ciwulan nomor 43 Malang. Wah, ini rumahnya Bu Tuti ya. Jenis usahanya adalah perdagangan besar dalam negeri. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kita harus lihat, bentuk usaha kita itu, jenisnya apa, jenis usahanya apa. Apakah yang seperti pada umumnya gitu ya, perusahaan dagang ataupun jasa begitu. Tapi kalau untuk perusahaan khusus kayak perbankan dan segala macam, tadi terkait dengan biaya cadangan penghapusan piutang tentunya yang itu bisa perhitungkan atau menjadi deductible expense. KLU-nya atau klasifikasi lapangan usahanya 61333. Teleponnya 0811 234 567.
Pembukuan tidak diaudit. Nah, kalau yang diaudit biasanya yang omsetnya 50 miliar ke atas. Itu wajib menggunakan laporan keuangan akuntan publik atau LKAP. Konsultan pajaknya tidak ada, ini dilaksanakan sendiri ya, kita sebagai seorang staf pajak gitu. Kemudian di sini ada informasi daftar pemegang saham dan pengurus. Wahyu T, Jalan Ciulan nomor 43 Malang, NPWP sekian. Jumlah modal disetor 500 juta atau 50% dari jumlah modal keseluruhan. Dia sebagai komisaris. Nabilaki, Jalan Ciulan nomor 43 Malang, NPWP sekian, jumlah modal disetor 500 juta atau 50% dari jumlah modal keseluruhan. Posisinya sebagai seorang direktur. Di sini disajikan, teman-teman, penjualan laporan laba rugi ya, tahun 2022. Di sana ada penjualan bruto, kemudian HPP atau harga pokok penjualan. Laba brutonya sudah terlihat di sana 1,7. Biaya-biaya itu ada di poin 1 sampai dengan poin 25. Teman-teman bisa lihat di sana ada gaji, bonus, THR, dan pesangon. Nah, ini beberapa sudah saya watermark kuning, itu artinya ada perlakuan khusus ya. Gaji, bonus, THR, dan pesangon 120 juta. PPh pasal 21, di situ 6 juta. Kenapa saya kuning? Karena PPh pasal 21 ini harus dikoreksi nantinya. Biaya pengangkutan aman 40 juta. Biaya pemasaran 20 juta. Biaya member golf 30 juta. Ini harus dikoreksi. Biaya pelatihan pegawai. Biaya jasa pemeliharaan. Biaya sewa gedung. Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor. Oke ya. Biaya penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ini tadi, ini juga harus dikoreksi. Kecuali perusahaan yang kita pegang itu adalah perusahaan di bidang pembiayaan, keuangan, perbankan, begitu. Biaya perjalanan dinas, biaya jamuan tamu 54, nanti kita lihat kasusnya seperti apa. Dia harus dikoreksi berapa, sebagian atau penuh. Biaya listrik, air, dan telepon, sumbangan HUT RI, ini juga sama, harus dikoreksi. Karena sumbangan itu harus memenuhi kriteria PP yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sumbangan apa saja yang bisa diakui, mana yang tidak diakui. Peralatan kantor, biaya pakaian seragam, satpam, dan keselamatan kerja. Ini tadi yang sempat ditanyakan juga nih sama Bu Tuti ya. Biaya pajak kendaraan bermotor, PBB, biaya materai, biaya makan dan minum karyawan, 20 juta. Penyusutan aktiva tetap. Nah, ini sepertinya juga harus dikoreksi, tapi kita akan lihat nanti koreksinya seperti apa. Premi asuransi kebakaran, asuransi jiwa, kesehatan, biaya pengobatan rumah sakit. Bantuan untuk masyarakat sekitar. Nah, ini sepertinya sama dengan sumbangan HUT RI. Perlakuannya ya, harus dikoreksi. Biaya biaya beasiswa karyawan. Oke. Total biaya 1.040 miliar rupiah. Biaya luar usaha. Di sini ada biaya perawatan gedung yang disewakan, biaya pengurusan tanah yang dijual, ini berhubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Kemudian pendapatan lain-lain sewa gedung, oke, berarti ini berhubungan dengan biaya perawatan gedung yang disewakan. Penjualan tanah, oke, berarti berhubungan dengan biaya pengurusan biaya tanah yang dijual, itu nanti dikoreksi. Sewa mesin,
penghasilan tidak teratur. Oke, sudah dinotis ya bahwa terkait penghasilan tidak teratur di sini sudah diinformasikan. Ini kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk menghitung PPh pasal 25 atau angsuran PPh pasal 25. Bunga deposito dari bank. Oke, berarti ini nanti juga harus dikoreksi. Kenapa harus dikoreksi? Bunga deposito itu karena biasanya sama bank sudah dipotong pajak. Sehingga kalau nanti kita masukkan dalam komponen pendapatan di perusahaan, maka akan mengalami double taxation atau perpajakan ganda begitu ya. Rugi nanti kita. Dividen. Oke, dividen ini dikoreksi ya. Pendapatan lain-lainnya koreksi negatif karena dividen bukan objek pajak. Sehingga total pendapatan lain-lain 285, laba neto usahanya 875 juta rupiah. Jadi, dari semua unsur di dalam soal ini sudah terkandung di dalam materi PowerPoint yang tadi saya sampaikan. Mulai dari penghasilan final, mulai dari penghasilan tidak teratur, mulai dari yang bukan objek pajak, sudah ada semua ya. Jadi mungkin salah satunya untuk kertas kerja teman-teman bisa gunakan template-nya untuk nanti kan kebetulan ini juga sudah di akhir tahun. Saya yakin bagi yang sudah bekerja sudah harus persiapan identifikasi biaya. Nah, identifikasi penghasilan. Nah, identifikasi semuanya begitu ya. Kalau biasanya kendala kita sebagai akunting itu terkadang kita sudah rapih-rapih gitu buat laporannya, ternyata masih ada aja banyak juga yang harus di eh, koreksi lagi begitu ya. Nah, apalagi kalau yang laporan keuangannya masih berantakan. Jadi teman-teman di sini kan orang-orang akunting ya. Jadi harusnya terbiasa rapi, terbiasa eh, terorganize dengan baik segala pekerjaannya begitu. Kemudian setelah data laporan laba tadi, di sini ada keterangan tambahan. Penghapusan piutang karena tidak ditemukan lagi orangnya dan alamatnya sudah pindah. Terlampir daftar nominatif biaya entertain dan sejenisnya. Di dalam daftar entertain ada jamuan makan dalam rangka ulang tahun Direktur Marketing yang merupakan anak dari pemegang saham. Nah, berarti ini ada hubungan istimewa. Ada biaya yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Nanti juga harus dikoreksi. Biaya pengobatan dibayarkan kepada klinik yang punya kerjasama dengan perusahaan. Teman-teman harus ingat, terkadang ya di dalam soal itu banyak jebakan-jebakan gitu ya. Padahal nggak dicantumkan di sini, misalnya itu juga kita sudah tahu gitu. Tapi hanya kadang tuh sebagai pengecoh gitu. Kita kalau misalnya ikut uji kompetensi yang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, ya hal-hal seperti ini terkadang yang jadi pengecoh gitu. Dividen diterima PT XYZ, di mana PT ABC adalah pemegang saham. Nah, berarti kan pemegang sahamnya 40%, lebih dari 25. Ini juga karena penerimanya adalah badan, maka tanpa syarat, misalnya di sini tanpa disebutkan 40%-nya atau bahkan disebutkan hanya 10% pun ya itu nanti bakal bebas pajak juga gitu. Harga pokok itu terdiri dari persediaan barang dagang per 1 Januari 2022 1,5, pembelian barang 9 juta, persediaan barang dagangan per 31 Desember 2,7, sehingga harga pokok penjualannya adalah 7,8. Nah, ini sudah sesuai ya. HPP-nya 7,8 ini sudah sesuai. Setelah itu, kita lihat di sini juga disajikan data aktiva.
Ada 4 aktiva, kelompok 1, 2, 3, dan juga bangunan permanen. Di situ juga sudah tertulis tahun perolehan, harga perolehan. Oke, kemudian pajak tahun 2022. PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawan sebesar 6 juta rupiah merupakan biaya pajak. Jelas harus dikoreksi karena eh, PPh itu tidak boleh menjadi biaya. PPh pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah NPWP sekian dengan DPP 1,6 miliar. Total PPh yang dipotong atau yang dipungut adalah sebesar 25 juta rupiah. Artinya ini menjadi kredit pajak yang bisa nanti mengurangi pajak yang terutang. PPh pasal 23 yang dipungut pihak lain, di sini PT DEF, NPWP sekian sebesar 600.000 dengan nomor bukti potong sekian. Ini juga sama nanti menjadi bukti potong. PPh pasal 25 tahun sebelumnya itu 18 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 6 juta atas pembayaran biaya sewa gedung. Kita sewa. Berarti kita juga harus membayar pajak sebesar 10%. Tadi di sini ada biaya sewa 60 juta ya. Nah, ini dia. Ini tidak perlu dikoreksi karena kita sudah melakukan pembayaran. Nah, kecuali kita belum melakukan pembayaran, bisa dikoreksi atau kita bisa melakukan pembayaran pajaknya. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 9 juta atas penerimaan sewa gedung. Nah, ini tidak berpengaruh apa-apa ini. Karena kita yang menerima. Kemudian, kita sebagai staf pajak diminta buatlah koreksi fiskal PT ABC tahun 2022. Selanjutnya buatlah SPT 1771 Badan untuk PT ABC tahun 2022. Berarti ada 2 tugas yang nanti kita harus kerjakan. Oh, sebentar, ini ada chat masuk. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Oke ya, tugas kita nanti diminta untuk membuat koreksi fiskal. Kenapa terlebih dahulu kita harus membuat koreksi fiskal? Karena tadi ya, di slide PPT-nya memberikan contoh, ada penghasilan yang belum siap dikenakan pajak dan yang sudah yang sudah siap untuk dikenakan pajak. Nah, dari koreksi fiskal itulah nanti yang kita akan gunakan sebagai dasar untuk pembayaran pajaknya atau menghitung pajaknya begitu. Jangan lupa teman-teman, memang ini wajib sebelum masuk ke formulir SPT-nya, koreksi fiskalnya harus disiapkan terlebih dahulu supaya ketika kita berhadapan dengan formulir, kita tinggal masukkan angkanya, tidak perlu mikir lagi begitu. Jadi sudah beres di koreksi fiskal. Oke, kita lanjut langsung ke koreksi fiskalnya. Teman-teman sudah terima data ya dari admin. Mudah-mudahan ini terlihat karena rasanya agak kecil, tapi nggak, kita gedein aja deh. Nah, oke. Baik, teman-teman bisa dilihat di sini ada kolom-kolom. Pertama, biasa kita kasih judul rekapitulasi rekonsiliasi fiskal PT ABC tahun 2022. Di sini kolom pos rekening untuk kita mencatat akun-akunnya. Laporan keuangan komersialnya ini tinggal kita pindahkan dari contoh soal yang sudah ada. Karena bakal sama nih angkanya. Nah, ini dia. Laba netonya 875 sama dengan di soal. Tapi sesuai dengan PPT yang tadi, materi sebelumnya, ini laba yang belum siap dikenakan pajak. Gitu ya. Setelah koreksi fiskal, ini bisa turun atau bisa naik.
Tergantung dari komponen biayanya, mana yang NDE, mana yang DE, dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya ada koreksi positif. Koreksi positif adalah koreksi yang tentunya dia akan berkontribusi menambah laba perusahaan. Dengan laba perusahaan bertambah, berarti pajak perusahaan akan naik. Koreksi negatif, artinya ini adalah kebalikannya dari koreksi positif. Koreksi negatif berarti akan mengurangi laba. Dengan laba berkurang, berarti pajak pun akan berkurang. Kemudian, baru setelah ada koreksi positif dan koreksi negatif, akan ada yang namanya laporan keuangan fiskal. Nah, di lapor keuangan fiskal inilah yang siap dikenakan pajak. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman silahkan nanti dipindahkan ini ya. Cuman di apa namanya file yang dikirim itu ada sedikit kesalahan di koreksi fiskalnya. Nanti saya kasih tahu ininya ya, mana yang salah itu. Di bagian apa formulir SPT-nya. Oke. Oke, sebentar. Ini saya lihat biaya. Nah, penyisihan piutang. Oke, baik. Teman-teman bisa dilihat di sini penjualan bruto 9,5 juta. Ini tidak ada koreksi ya, aman. Berarti langsung kita masukkan di laporan keuangan fiskal. Teman-teman di sini saya kasih keterangannya. Cuman ini supaya agak menghemat layar, ini saya hide ya. Nanti teman-teman bisa lihat, kalau di hide ini nggak kelihatan ya. Saya tarik aja deh. Ya. Persediaan awal, pokoknya ini sesuai dengan laporan di contoh soal, itu silakan dipindah-pindahkan. Kita hanya fokus di koreksi positif dan koreksi negatifnya. Sampai dengan laba bruto, ini aman, tidak ada koreksi. Nah, kalaupun ada koreksi, berarti di sini biasanya ya tinggal saja nanti dimasukkan sesuai contoh. Tapi biasanya untuk pendapatan seperti penjualan, seperti ini jarang-jarang sekali kasus ya ditemukan ada koreksi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kemudian kita fokus ke biaya. Seperti yang sudah saya sampaikan, biaya itu ada dua, DE dan NDE ya. Deductible expense yang bisa dibebankan atau non-deductible expense yang tidak dapat dibebankan. Gaji, bonus, THR, dan pesangon. Ini tidak ada yang perlu dikoreksi. Jadi langsung masuk ke laporan keuangan fiskal. Oke, aman. Oke, aman. Kemudian PPh pasal 21. Ini harus dikoreksi. Kenapa? Karena tadi ada informasi biaya pajak PPh pasal 21 sebesar 6 juta sebagai biaya pajak. Kan tidak diperbolehkan ya di dalam undang-undang perpajakan, berarti harus dikoreksi positif. Sehingga di laporan keuangan fiskalnya 0. Otomatis dengan 0 biayanya berkurang. Biaya berkurang berarti labanya bertambah. Biaya angkut, oke, aman. Di sini tidak ada koreksi. Biaya pemasaran aman, tidak ada koreksi. Biaya member golf ada koreksi. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kecuali olahraga golf, pacuan kuda, seperti itu tidak diperkenankan, sehingga harus dikoreksi. Sehingga di laporan fiskalnya harus 0, gitu ya. Biaya pelatihan, biaya jasa pemeliharaan, sewa gedung kantor, reparasi, aman semua. Tidak ada koreksi. Ya, tidak ada koreksi. Kemudian, penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ini kan
penghapusan piutang tidak diperbolehkan kecuali untuk bidang-bidang usaha yang tadi sudah saya jelaskan. Sorry. Oke. Dikoreksi penuh 45 juta rupiah sehingga dikoreksi di laporan fiskalnya menjadi 0. Biaya perjalanan dinas aman, ini tidak ada koreksi. Biaya jamuan tamu. Oke, baik. Ternyata di dalam biaya jamuan itu ada sebesar 28.500 yang harus dikoreksi. Dari mana kita tahu ini? Kita lihat di sheet nominatif entertain. Kita lihat di sini, ini adalah data nominatif ya. Daftar nominatif, teman-teman nanti kalau misalnya membuat data nominatif bisa juga menggunakan template ini. Nah, di tanggal 4 Agustus 2022, anggaplah ini salah tahun ya, tahunnya dirubah aja, 22. Ternyata di sana ada jamuan makan karyawan dan keluarga sebesar 28.500.000. Nah, ini harus dikoreksi yang sebesar 28 jutanya karena di situ direktur PT ABC, ya kan? Sekarang kita posisinya di PT ABC. Nah, begitu ya. Berarti ini untuk penggunaan untuk pribadi sehingga harus dikoreksi sebesar 28.500.000 sehingga sisa dari laporan keuangan fiskalnya untuk biaya jamuan yang bisa dibiayakan hanya sisa sebesar 25.500.000. Ini ya, jadi 54 dikurangi koreksi positifnya 28.500. Kemudian biaya listrik aman, ya, biaya listrik aman, tidak dikoreksi. Sumbangan ini juga harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan. Sumbangan itu harus mengikuti dengan ketentuan pemerintah. Kemudian peralatan kantor aman, biaya pakaian, seragam satpam, dan keselamatan kerja aman, tidak dikoreksi. PKB, PBB, biaya meterai juga aman. Biaya makan minum karyawan ini juga aman. Asumsinya di sini berarti biaya makan minum ini diberikan kepada seluruh karyawan. Nah, kalau tidak diberikan ke seluruh karyawan gimana Pak? Ya berarti harus dikoreksi karena ini natura. Kemudian biaya penyusutan 20 menurut komersial, tetapi ternyata di sini ada 66 juta yang harus dikoreksi negatif. Gitu ya. Berarti kita lihat perhitungannya. Penyusutan ada di sheet penyusutan, teman-teman bisa lihat di sana. Penyusutan yang benar ternyata setelah dihitung ulang itu totalnya adalah 86, bukan hanya 20 juta tadi. Ternyata perusahaan baru membebankan sebesar 20 juta. Akhirnya kurang dong. Kurangnya berapa? Berarti 66. Totalnya kan harusnya 86. Gitu kan? Yang baru dibebankan hanya 20 jutanya. Nah, ini kan menurut perpajakan sudah benar. Berarti ini akan menambah biaya. Makanya dikoreksi negatif. Kalau mengurang biaya, dikoreksi positif. Ya, menambah biaya berarti pajaknya akan berkurang. Premi asuransi, kemudian asuransi kebakaran, asuransi jiwa, kesehatan, kemudian biaya pengobatan rumah sakit, ini juga tidak ada koreksi, jadi aman. Langsung pindahkan ke laporan keuangan fiskalnya. Bantuan untuk masyarakat sekitar, ini juga harus dikoreksi karena tidak sesuai ketentuan. Biaya beasiswa karyawan, ini aman, ya. Kecuali karyawan yang
mendapat beasiswa itu adalah anak direktur misalnya, karena memiliki hubungan istimewa sehingga itu harus dikoreksi. Biaya di luar usaha. Biaya gedung yang disewakan. Nah, ini kan terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, berarti harus dikoreksi juga di sini, koreksi positif. Biaya pengurusan tanah yang dijual juga sama tadi PPh final, ya. Kemudian rugi selisih kurs ini aman, tidak dikoreksi. Kemudian kita masuk ke pendapatan luar usaha. Sewa gedung. Ini sudah dikenakan PPh final. Jadi harus dikoreksi. Koreksinya apa? Koreksi negatif, ya. Berarti pendapatannya berkurang, gitu kan? Pendapatan berkurang berarti laba berkurang sehingga pajak juga akan berkurang. Penjualan tanah juga harus dikoreksi karena bersifat final. Kemudian sewa mesin ini tidak dikoreksi karena tidak final. Bunga deposito ini tentunya harus dikoreksi karena sama bank sudah dipotong pajaknya. Dividen pun sama karena dia bukan objek pajak. Jadi dia harus dikoreksi. Sehingga dari proses rekonsiliasi fiskal ini kita bisa lihat total koreksi positif 214.500, total koreksi negatif 311 juta. Jadi laporan keuangan fiskalnya untuk laba neto menjadi 778.500.000 rupiah. Berarti di sini ada penurunan. Tadi saya sampaikan bisa berubah laba ini. Bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Tergantung dari rekonsiliasi fiskalnya nanti. Nah, ternyata di sini setelah direkonsiliasi fiskal, labanya turun menjadi 778.500.000. Oke, kemudian kita akan lihat koreksi positif 214, koreksi negatif 311. Laba fiskalnya adalah ini ya, 875 ditambah dengan koreksi positif dikurangi koreksi negatif, total labanya 778.500. Nah, ini yang siap dikenakan pajak. Penghasilan tidak teratur, ini kepentingannya nanti untuk penghitungan PPh pasal 25. Oke, 120 ini apa kita lihat? Oh, ternyata penjualan tanah dan juga sewa mesin. Ya, ini tidak teratur karena tidak setiap tahun ada, gitu. Sehingga ini adalah dari sini nanti ketemu yang namanya penghasilan yang jadi dasar penghitungan PPh pasal 25. Jadi 778 dikurangi dengan 120 yang bukan penghasilan teratur. Sehingga nanti untuk menghitung PPh pasal 25-nya acuannya dari yang 658.500. Oke. Perhitungan PPh badan ini sesuai dengan SE 02 PJ 2015. Penghasilan teraturnya penjualan bruto, sewa gedung, bunga deposito, dan dividen. Total penghasilan teratur, kan ini teratur semua ya, bunga dividen udah pasti dapat karena dia punya penyertaan modal di PT XYZ, bunga deposito juga sama karena punya tabungan, sewa gedung juga sama karena dia menyewakan gitu. Kemudian penjualan bruto sama karena dia perusahaan dagang, sehingga total penghasilan teraturnya 9 miliar 665 juta rupiah. Penghasilan tidak teratur, ini ada penjualan tanah, sewa mesin, totalnya 120 juta. Jadi total penghasilan adalah
9.785. 9.785 rupiah. Oke. Nah, kita masuk ke dalam konsep perhitungan untuk PPh pasal 29-nya. Lapisan pertama, seperti yang dicontoh tadi ya, di sesi pagi, 4,8 miliar. Ini yang mendapat fasilitas. Kita bagi dengan yang ini, 975. Jadi total keseluruhan, baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Tuh. Kemudian, kita kalikan dengan 778.500. Ini yang merupakan laba neto usahanya, ya, 778.500. Ketemu angka nih, 4,8 dibagi dengan 9,7 dikali dengan 778, ketemulah 381. Sehingga langsung kita kalikan nih 11%. 11% dari mana? 11% ini sebenarnya dari 50% dikali 22%. Itu ya. Oke, 11% jadinya. Sehingga di lapisan pertama, pajak yang harus dibayar 42.007.971. Selanjutnya kita akan menghitung di lapisan yang keduanya. Berarti laba neto fiskalnya dikurangi dengan yang penghasilan yang mendapat fasilitas tadi, ya, tuh. Dikali dengan tarif umum 22% atau tarif normal. Total PPh terutang tahun 2022 adalah 129.262.029. Kemudian di sana ada pengurang. Tadi disampaikan PPh pasal 22, penjualan kepada instansi pemerintah atau bendahara. PPh pasal 23, 600. Ini mungkin atas promosi. PPh pasal 25 juga tadi di soal disampaikan ada 18 juta rupiah. Sehingga pengurangnya adalah 43600. Nah, ini kemudian kita akan kurangkan dengan yang PPh terutang. Sehingga ketemulah pajak yang masih harus dibayar di tahun 2022 sebesar 85.662.029. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk angsuran PPh pasal 25-nya. Sama perhitungannya, bedanya adalah dasar penghitungan dari total penghasilan teraturnya saja, ya. Berarti 9.665. Kalau di sini kan tadi 9.785 dari keseluruhan. Nah, bedanya di sini yang hanya dari penghasilan teraturnya saja. Sehingga ketemu, ini rumusnya sama, ya. Kemudian di sini yang menjadi pengalinya adalah yang 658 setelah dikurangi dengan ini ya. Makanya tadi kita cari terlebih dahulu nih penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 25-nya. Jadi dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan penghasilan yang tidak teratur 120 juta. Oke. Ketemulah angka 327.035.696. Kita kalikan dengan tarif 11% dari 50 kali 22 yang mendapat fasilitas. Lapisan keduanya berarti yang 658.500 kita kurang dengan yang mendapat fasilitas dikalikan dengan tarif normal 22%. Sehingga PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan pasal 25 tahun 2023-nya adalah
8.896.072. Kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak. Nah, ingat teman-teman ya, di sini kredit pajak itu adalah pajak yang sudah dipotong oleh lawan transaksi. Tidak termasuk PPh pasal 25. Kalau termasuk PPh pasal 25 kan berarti totalnya 43.600 ya. Nah, tapi untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 ini harus kita keluarkan. Sehingga yang menjadi pengurang adalah yang PPh 22, 23 gitu ya, yang dipotong oleh lawan transaksi atau pihak luar. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri 83. Nah, ini bedanya dengan yang tadi menggunakan total keseluruhan. Tadi saya sampaikan kalau kita salah hitung bisa saja nanti berpengaruh dengan cash flow. Ya, kalau kita menggunakan model perhitungan yang di atas tentunya akan ada selisih ya, karena di atas 85, yang ini 83. Ya, selisihnya sebenarnya nggak banyak, tapi kan ini hanya contoh. Kalau misalnya terjadi realnya, bisa saja kan besar gitu transaksinya. Nah, coba kalau kita misalnya menggunakan yang atas, kita bagi 12, maka angsurannya 7.138. Nah, tapi kalau kita menghitung dengan hitungan yang benarnya setelah dikurangi dengan total penghasilan tidak teraturnya, maka angsurannya akan lebih kecil, jadi 6,9 gitu ya. Tuh, kalau transaksinya besar kan ini ya signifikan. Nah, ini hanya contoh gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh perhitungan untuk PPh pasal 29 dan juga pasal 25 tentunya dengan koreksi fiskal. Baik. Untuk perhitungan koreksi fiskal ada pertanyaan, silahkan. Boleh open mic-nya atau boleh di kolom komentar, silahkan. Mungkin ada yang masih bingung. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ini ya, apa namanya, formulir SPT-nya. Oke, saya minta persetujuannya. Setelah kita selesai dengan formulir SPT, setuju nggak kira-kira kalau kita, walaupun belum sampai di jam 3 gitu, kita selesai gitu ya? Setuju? Atau kita harus sampai jam 3 teng? Nggak apa-apa, Pak. Setuju aja. Setuju ya? Setuju, Baik. Pak. Oke. Oke, 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 siap. Oke ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke formulir SPT-nya. Ini harusnya dua-dua ya. Nah, ingat, kalau mengerjakan formulir SPT PPh Badan atau 1771 harus dari belakang, formulir paling belakang, jangan dari formulir induk ya. Nah, teman-teman di sini ada namanya eh, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Ini dari keuangan komersial, kita pindahkan ke sini, kita sesuaikan. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail di dokumen yang sudah diberikan, file yang sudah diberikan. Yang perlu ditekankan, teman-teman harus isi di sini tahun pajaknya, kemudian NPWP, kemudian nama wajib pajak siapa, gitu. Ini tinggal mindah-mindahin dari soal yang ada ya, teman-teman. Nanti silahkan diikuti alurnya seperti ini. Sama juga dengan elemen laporan laba rugi. Ini ya, 875 ujungnya nanti disesuaikan juga dengan eh, yang ada di soal begitu. Oke. Terus jangan lupa nanti di sini juga dicentang wajib pajaknya, kemudian nama direktur. Kalau di soal nanti teman-teman bisa silahkan ditulis dengan nomornya, nama masing-masing. Silahkan ditanda tangan digital di sini. Tanggal jangan lupa, tempat juga jangan lupa, Jakarta, sekian, tanggal sekian, begitu tanda tangan. Kemudian kita masuk ke formulir 6.
Oke, sheet 6 ini adalah SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jangan lupa teman-teman selalu dibaca di sini. Di sini karena tidak ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, maka kita kosongkan. Ya, ini periode pembukuannya Januari 2000 eh ini harusnya 22 ya. Januari 22 sampai Desember 22. Ini kosong, tidak ada yang perlu diisi. Kemudian di sini formulir 5, daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Daftar susunan pengurus komisaris. Jangan lupa tahun NPWP, nama wajib pajak. Ini diisi dengan sesuai dengan soal. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Wahyu T, alamat, NPWP, jumlah modal disetor, persentase, itu ya tinggal ngikutin saja. Kemudian di bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris, sama yang dari yang data di atas, tinggal dipindahkan saja. Oke, kemudian lanjut di formulir 1771 Romawi 4. PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, dibaca ininya ya. PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini juga sama nih, salah nih. Saat Desember 22. Di sini ada bunga deposito tadi ya. Tabungan deposito 25 juta. Kemudian tarifnya 20%, PPh terutangnya adalah 5 juta. Ya. Bagian A PPh final. Ya. Oke, kemudian bunga diskonto obligasi tidak ada. Penghasilan penjualan saham tidak ada. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak ada. Penghasilan usaha penyalur, dealer, agen produk BBM tidak ada. Penghasilan pengalihan hak atas tanah tadi ada ya, 80 juta, tarifnya 2,5%. Berarti 2 juta. Persewaan tanah di soal ada. Silahkan teman-teman nanti dibaca lebih detailnya. 90 juta, tarifnya 10%. 9 juta PPh terutangnya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ada imbalan jasa konstruksi. Ini tidak ada. Namun biasanya untuk perusahaan-perusahaan konstruksi ini yang akan diisi di sini. Jadi SPT tahunan itu paling simpel perusahaan konstruksi karena dia sudah final semua, tidak perlu lagi menghitung ulang. Ini poin 8 sampai dengan 13 tidak ada, sehingga di sini langsung ditotalkan ya jumlah bagian A-nya, JBA, jumlah bagian A 16 juta PPh terutangnya. Nah, kemudian lanjut di bagian B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak berarti PPh pasal 3 ayat PPh pasal 4 ayat 3 ya. Bantuan atau sumbangan tidak ada, nggak dapat. Hibah tuh tidak dapat. Dividen. Nah, dividen tadi ada ya 50 juta. Masukkan di sini penghasilan brutonya. Kemudian bagian laba yang diterima perusahaan modal Ventura tidak ada. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh atau lembaga nirlaba juga tidak ada. Oke. Total JBB. Jumlah bagian B-nya 50 juta rupiah. Nah, gitu ya. Ini dari posisi belakang kita untuk mengerjakan SPT tahunan. Kemudian di sini ada formulir 3, 17713, isinya ini untuk ngisi apa sih gitu ya. Kredit pajak dalam negeri gitu ya. Kredit pajak dalam negeri. Ternyata di sini ada bendahara pemerintah ya. Teman-teman di sini dilihat
Pemotong atau pemungut pajak, nama NPWP, objek pajaknya atau objek pemungutannya apa, pajak penghasilan yang dipotong, kemudian nomor bukti, ya, nomor transaksi. Tadi di soal disampaikan ada penjualan kepada bendahara pemerintah nomor NPWP sekian, jenis penghasilannya adalah PPh pasal 22, 1,6 M, jadi penghasilan yang dipungut adalah 25 juta. Nomornya itu SSP, nomor sekian misalnya ditulis saja, nanti kalau misalnya ini nomor 123 begitu ya. Karena di sini informasinya tidak ada. Oke, kemudian PTDEF. Oke, nomor NPWP sekian, PPh 23, 30 juta untuk totalnya. Kemudian pajak penghasilan yang dipotong adalah 600.000. Bukti pemotongannya sekian, tahunnya ini 2022 ya, mohon maaf. Oke. Sehingga kita setelah ini totalkan ke bawah. Nah, ini yang akan menjadi kredit pajak nantinya. 25.600. Kredit pajak itu maksudnya kita sudah bayar pajak tapi melalui pemungut, melalui lawan transaksi gitu ya. Oke, kita lanjut ke formulir selanjutnya. 1771 Romawi 2. Isinya apa? Rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Berarti biaya-biaya yang di sini yang kita cantumkan adalah biaya secara komersial. Oke, kita lihat komponennya apa aja. Di sini ada kolom perincian, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan jumlah. Lihat di poin 1, pembelian bahan atau barang dagangan. Nah, tadi ada ya 9 miliar pembeliannya. Gaji, upah, gratifikasi, dan sejenisnya, berarti dia bukan masuk kategori harga pokok, berarti masuknya ke biaya usaha lainnya. Oke, 120. Jadi di formulir ini tidak mengakomodir nama-nama akun yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi nanti hanya ada beberapa saja. Selain itu yang tidak ada akunnya di sini berarti nanti masuk ke beban lain-lain atau biaya lainnya. Selanjutnya biaya transportasi, oke, ada tadi 75 juta. Biaya penyusutan atau amortisasi 20 juta ya, karena kita ngomonginnya komersial bukan fiskal, berarti yang kita masukkan yang 20. Biaya sewa 60, bunga pinjaman tidak ada, kosong. Biaya sehubungan dengan jasa ini ada tadi 50. Kemudian ini ya, biaya hubungan dengan jasa itu biaya reparasi gitu, tadi ada. Kemudian biaya piutang tak tertagih tadi yang 45 juta ada. Royalti tidak ada, biaya pemasaran dan promosi ada, ini 20 juta, biaya promosi tadi. Biaya lainnya adalah 650 juta rupiah. Nah, biaya lain ini adalah biaya yang tidak terakomodir di dalam akun-akun yang ada di dalam formulir 1771 Romawi 2. Berarti harus masuk ke biaya lainnya. Kemudian, persediaan awal 1,5, persediaan akhir 2,7, sehingga jumlahnya menjadi 7,8 miliar untuk HPP-nya. Ya, ini sesuai dengan laporan komersialnya. Biaya usahanya juga sama, nih harus sama ya. 1.040.000. Kemudian ternyata ada biaya dari luar usaha tadi 70 juta. Oke, kita masukkan juga di sini. Kemudian kita totalkan ke bagian paling kanan. Gitu ya. Kemudian setelah ini kita sudah komplit, kita lengkapi, lanjut ke formulir 1771 Romawi 1. Isinya apa? Isinya penghitungan penghasilan neto fiskal. Kalau di
1771 Romawi 2 tadi kita sudah input biaya-biaya komersialnya. Nah, sekarang di 1771 Romawi 1 ini kita hitung ya, kita hitung. Ini berarti 0122 1222. Oke. Kita lihat di sini penghasilan neto komersial dalam negeri. Nah, ini kita tinggal pindahin juga nih. Peredaran brutonya 9,5, harga pokoknya 9,7. Diambil dari mana? Dari yang 1771 Romawi 2 ini. Biaya lainnya 1.040.000. Penghasilan neto usaha 1A dikurangi 1B dikurangi 1C gitu ya. Nah, penghasilan dari luar usaha 285. Lihat di soal ya, ada. Kemudian biaya dari luar usaha. Ini yang 70 juta tadi dari formulir 1771 Romawi 2. Sehingga penghasilan neto dari luar usahanya 1E dikurangi 1F. Tuh. Kemudian jumlahnya 1D plus 1G. 875. Nah, ini sama dengan laporan komersialnya. Kemudian di sini penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kita tambah-tambahkan. Teman-teman bisa lihat di sininya ya. Dari mulai form 17714, kemudian itu semuanya kita totalkan di sini. Ya, yang ini nih. Nah, ini dia. Ini ya. 195 kemudian ditambah dengan 50 juta totalnya. Ini dikoreksi ya, semuanya dikoreksi di sini. Bukan dikoreksi, maksudnya ditaruh di sini gitu, di formulir ini di kolom penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak bersifat dan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Kemudian kita masuk ke penyesuaian fiskal positif. Nah, inilah tadi kita sudah buat lembar kerja koreksi fiskal. Jadi kita mempermudah untuk kita masukkan ke dalam ini formulirnya gitu ya, formulir SPT. Di poin A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham 30 juta. Di sana ada di nomor 5 yaitu member Golof. Bisa teman-teman cek ya. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan 45 juta. Lihat di nomor 10 pada soal. Sudah saya tandain. Nanti kalau perlu ini saya kirim ya di grup karena ada revisi tadinya di pemupukan dana cadangan ini kosong. Jadi tadinya digabungkan di sini positif lainnya. Harusnya ada di sini ya. Ini sudah saya koreksi, nanti saya kirimkan ke grup juga. Kemudian penggantian atau imbalan pekerjaan jasa dalam bentuk natural atau kenikmatan ini tidak ada. Jadi tidak ada yang perlu dikoreksi. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Tadi, ulang tahun keluarga tadi ya, yang di daftar nominatif. 28.500.000. Masukkan di sini. Ini juga sama dengan yang ada di formulir 1771 Romawi 2. Ada beberapa akun koreksi fiskal yang tidak diakomodir di sini sehingga nanti masuk ke penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan 50 juta. Lihat di nomor 14 dan nomor 24. Itu ya, sumbangan tadi ada HUT RI sama sumbangan ke masyarakat tadi ya kalau nggak salah. Kemudian pajak penghasilan
6 juta. Ada di nomor 2. Itu dikoreksi. Kemudian yang G, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV tidak ada. Sanksi administrasi tidak ada, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal tidak ada, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal tidak ada, biaya yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada, kemudian penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, yang tidak ada bahasanya atau akunnya tidak ada di sini masuk ke penyesuaian fiskal positif lainnya. Teman-teman, kalau di sini 55 juta itu dari biaya luar usaha, 20 juta dan 35 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya, ketemu angka 214.500 sesuai dengan yang ada di kertas kerja koreksi fiskal. Nah, ini untuk koreksi fiskal positifnya. Untuk koreksi fiskal negatifnya, kita masukkan di sini. Yang A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nah, tadi kan penyusutan komersialnya lebih rendah tuh. Harusnya 86 sekian ya. Nah, di sini ada 66 juta rupiah yang tadi kita koreksi. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal tidak ada. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada. Penyesuaian fiskal negatif lainnya tidak ada. Kemudian kita jumlahkan. Itu ya. Kemudian fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto ini tidak ada. Kemudian kita lanjut ke nomor 8, yaitu penghasilan neto fiskal. 3 dikurangi 4, ditambah 5M, dikurang 6E, dikurang 7D. Jadi di semua formulir ini sebetulnya sudah ada petunjuknya begitu. Oke ya, nah gitu. Kemudian ini sama ya, sama dengan kertas kerja kita, kertas kerja koreksi fiskal kita, gitu. Oke, kita lanjut ke formulir induknya, 1771-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, berisi identitas, kemudian di sini ada catatannya apakah diaudit atau tidak, nama konsultannya siapa, begitu. Kemudian kita masuk ke penghasilan kena pajak. Oke ya. Penghasilan kena pajak, di sana ada poin 1 penghasilan neto fiskal. Nah, di sini sudah ada panduannya, diisi dari formulir 1771 Romawi 1 nomor 8 kolom 3. Nah, tinggal masukkan nih angkanya. Teman-teman juga bisa lihat nanti hasilnya dari mana begitu. Kompensasi kerugiannya tidak ada. Kemudian penghasilan kena pajaknya 1 dikurang 2. Sama dengan 77.8.500. Kemudian masuk ke poin PPh terutang, poin B. PPh terutang, ya ada pilih salah satu. Nah, karena tadi penghasilannya adalah 9 juta ya, 9 miliar, mohon maaf, berarti dia menggunakan yang dicentang adalah tarif PPh pasal 31E. Oke. 129, ini dari mana? Silahkan dilihat di koreksi fiskalnya. Oke ya, koreksi fiskalnya. Nah, di sini. Ini ya, 129.262. Makanya kertas kerjanya penting. Oke. Kemudian pengembalian, pengurangan kredit pajak luar negeri, PPh pasal 24 tidak ada. Jumlah PPh terutang 4 ditambah 5, 129. Oke. Kemudian masuk poin kredit pajak. PPh ditanggung pemerintah tidak ada. Nomor 8, kredit pajak dalam negeri ada. Ya, ini ya, 25.600. Lihat hasil asalnya dari mana? Asalnya dari formulir 1771 Romawi 3.
Jadi ada PPh 22, PPh 23 gitu ya. Kredit pajak luar negeri tidak ada. Kemudian kita jumlah 8A ditambah 8B, 25.600. Oke. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong dari 6 dikurangi 7 dikurangi 8C. Ya, berarti yang kita centang adalah PPh yang harus dibayar sendiri. PPh yang dibayar sendiri, tadi ada PPh pasal 25. Nah, ini sebagai pengurang 18 jutanya. Ya, di sini. Kemudian STP PPh pasal 25 hanya pokok karena tidak ada STP berarti kosongkan. Kemudian kita jumlah 10A ditambah 10B. Oke. PPh kurang atau lebih bayar. Berarti ini angka ini harus sama dengan angka yang dikoreksi fiskal atau kertas kerjanya. Oke ya, yang kita centang yang ini. Karena kurang bayar. 85662.029. PP yang kurang bayar pada angka 11 disetorkan tanggal. Nah, ini disetorkan tanggal berapa nih? Diisi di sini ya. Diisi. Kemudian PPh yang lebih bayar ini tidak perlu. Kalau misalnya kelebihan bayar, boleh dicentang mau direstitusi atau diperhitungkan dengan hutang pajak begitu. Nah, setelah ini induk masuk ke induk halaman 2. Ini ya. Ini tadi induk, kemudian induk halaman 2. Oke, di sini berisi apa? Berisi angsuran PPh pasal 25. Nah, itulah pentingnya tadi kita membuat koreksi lembar kerja ya, kertas kerja koreksi fiskal. Di sini angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. 14A, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran 658.500 ya, sesuai dengan yang dikoreksi fiskalnya. Kemudian kompensasi kerugian tidak ada, penghasilan kena pajaknya 14A dikurangi 14B. PPh yang terutang 108 ini sesuai yang dikoreksi fiskal. Kemudian kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. 25.600. Jadi ini tidak termasuk PPh pasal 25 ya. Hanya yang dipotong sama pihak lain saja. PPh yang dibayar sendiri 14D dikurangi 14E. Oke. Kemudian PPh pasal 25, 1 dibagi 12 dikali 14F. Nah, ini aja bagi 12. Oke, selesai. Kemudian masuk ke poin PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini dari form 17714 Romawi 4 silahkan dipindahkan ke sini. Di sini sudah ada keterangan diisi dari formulir 1771 Romawi 4. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto. Nah, ini dari dividen tadi. Diisi dari formulir 17714 jumlah bagian B kolom 3. Pernyataan. Transaksi dalam hubungan istimewa. Karena kita tidak ada hubungan istimewa, maka ini kita abaikan saja. Kemudian lampirannya apa saja? Surat setoran pajak. Kalau dulu SSP, kalau sekarang e-billing. Laporan keuangan juga sama, kita harus lampirkan. Transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan, ini juga dilampirkan. Daftar penyusutan juga sama, ini nanti dilampirkan juga. Kemudian di kolom pernyataan ini dicentang wajib pajak. Tempat jangan lupa tanggal juga diisi, tanda tangan di sini nama kita masing-masing. NPWP-nya boleh diisi NPWP yang bagi yang sudah punya, kalau enggak, kalau belum pakai NPWP yang ada di formulir nanti nggak apa-apa, gitu ya. Nah, untuk penyusutan tadi ini ya formulirnya, sorry sebentar saya nih. Nah, penyusutan begini, ininya apa namanya bentuk
formulirnya. Lampiran khusus SPT Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2022, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Silahkan diisi sesuai dengan informasi di soal seperti ini. Jadi total penyusutan fiskalnya 86, komersialnya 20, sehingga ada selisih 66. Nah, ini yang tadi menyebabkan adanya koreksi fiskal negatif. Kemudian diisi tempat, tanggal, tanda tangan, juga nama, begitu ya. Oke ya, teman-teman, untuk formulir ini juga sudah selesai. Teman-teman tolong diperhatikan di formulir-formulir. Ini nanti juga saya akan share ya. Sebentar saya share dulu deh daripada lupa ya. Oke. Oke. Badan. Oke, sudah saya share. Baik, materi kita sudah selesai. Apakah ada mau yang didiskusikan? Silahkan. Oke, Bu Tuti, izin bertanya, Pak. Dalam keterangan tambahan ada pungutan pasal 23 dari PTDEF yang DPP-nya sebesar 30 juta. Pendapatan termasuk masuk di bagian mana dalam pelaporan SPT 1771 PT ABC. Tetap ada pungutan PPH. Oh ya, Bu, untuk PPH sebentar saya share screen lagi ya. PPH-nya kan yang 600.000 ya, Bu ya. Jadi masuknya ke sini sebentar. Nah, ini. Saya share screen ya. Share screen lagi, mohon maaf. Oke, itu masuk sebagai kredit pajak di form yang ini, Bu. Terlihat, Bu, maaf, lampiran 3. Iya, Pak. Itu bukti potongnya itu ya, Pak. Iya, betul, Ibu. Jadi bukti potong ini nanti akan menjadi kredit pajak ya, Bu ya. Em, Maksudnya yang untuk pendapatannya, Pak, yang 30 juta itu, Pak, masuk di bagian mana dari SPT-nya, Pak? Kredit pajak berarti kan kita mendapatkan kredit ya. Artinya ini yang apa namanya? Sebentar, ini ada salah ini enggak ya? Potongan. Kalau ini jelas ya, Bu, pembelian ya. Iya, Pak, betul. Oke, kalau ini berarti kredit pajak, berarti kan kita melakukan pembelian ya, Bu ya. Sejauh yang saya tahu kan cuma yang PPh tiga itu yang mungkin kan cuma yang sewa mesin itu, Pak. Tapi nilainya kan sewa mesin kita 40 juta. Jadi Oh iya, saya agak gini gini. bingung. Gini, Bu. Izin. Jadi kalau ini kan berarti kita yang membayar buat ke PT DEF ya. Bener nggak, Bu? Kalau kita mendapatkan bukti potong dari PT DEF, berarti kita yang menerima penghasilan begitu ya, Pak? Apa? Ya, berarti ini kebalik, Bu. Ini benernya sebetulnya yang tadi, yang mana ya soalnya ya, sebentar. Yang sewa mesin itu loh, Bu. Oh iya, betul. Berarti Hmm. mestinya kalau itu misalnya itu Ya, 40 i- juta, berarti 40 juta kali dua iya, persen gitu, Pak, ya, iya, kurang iya, lebih ya. betul, betul, Ibu. Ya. Nah, anggap saja seperti itu ya, Bu ya. Ini hanya salah ini saja. Nanti saya koreksi lagi ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terus kemudian satu lagi apa, Bu, pertanyaannya? Itu, Pak, untuk yang final UMKM. Jadi kalau misalnya Jika, satu, bentar, saya baca sebentar. Jika CV XYZ termasuk UMKM PPh final dengan usaha rental atau sewa mobil suatu saat mendapatkan pendapatan
insidentil dari sewa sound system, tidak termasuk KLU usahanya. Maka atas penghasilan isi insidentil tersebut, apa digabung sebagai penghasilan final PPh pasal 4 ayat 2 atau harus dipisah menjadi PPh pasal 23? Terima kasih. Jadi Ibu, kalau kita masih posisinya PPh pasal 4 PPh final Bu ya, kategorinya. Berarti kan UMKM 0,5%, betul Bu? Iya, betul, Pak. Nah, nanti Ibu minta surat keterangan bebas SKB. Kalau 23 kan lebih besar ya Bu ya? Iya, 2% 2%. ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, nanti kalau kita sudah punya SKB, surat keterangan bebas 0,5, nanti lawan transaksi kita akan motongnya pasal 23, tapi yang 0,5% gitu Bu. Oh, Mm-mm. baik, Pak. Jadi Berarti, tidak akan ada kelebihan pajak gitu Bu ya, Bu Tuti. oh ya, jadi walaupun PPh tiga tapi Iya, potongannya tetap 0,5% gitu, Pak ya? betul Ya. 0,5. Tapi nanti di SKB-nya itu PPh-nya PPh final Bu, sama aja. Jadi ketika melakukan pelaporan tidak akan ada lebih bayar begitu. Oh iya, Pak. Baik, jadi Nah, meskipun di luar dari KLU, tapi masih ya, diperbolehkan gitu ya, Pak ya, bisa maksudnya. bisa Ibu, ya. Ya, baik. Baik, Pak. Mm-mm. Terima kasih. Sama-sama Bu Tuti. Kemudian izin Pak, kalau semisal dapat SP2DK, itu nanti dilakukan pembetulan SPT, apakah perlu dilakukan koreksi fiskal ulang Pak? Terima kasih. Ya, kalau SP2DK, berarti nanti dilakukan pembetulan. Koreksi fiskalnya ya disesuaikan saja dengan apa namanya data yang sebenarnya. Kalau memang itu hasilnya adalah dari koreksi fiskal, ya berarti tetap saja harus dibuatkan koreksi fiskal ulang, begitu ya. Putri kerja di mana? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Tetap ya, nanti dibuatkan saja koreksi fiskalnya. Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Tidak ada. Apakah sudah bisa kita selesaikan? Bu Tuti ada lagi mungkin yang mau di-sharing-sharingkan gitu? Sudah, Pak. Cukup. Terima kasih. Cukup ya. Bu Tuti luar biasa loh, apa semangat belajar. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Jika tidak, boleh saya tutup mungkin?